Iya, mukanya mirip sama Olga. Mudah-mudahan cepet. Maupun keluarga, maupun orang kampung, maupun tetangga, aku selalu pengen banget sih jadi artis, ngebet banget, sekolah aja. Nanti kita potong sapi. Iya, Mak. Biar aku nanti yang beli sapi. Beberapa bulan lalu tamu eksklusif ini pernah datang, pernah ngobrol tapi dalam momen curhat, dan dalam selipan curhatnya dia akan membuktikan kembali bahwa dianya bisa kembali produktif dengan sejumlah artisnya. Dan sekarang datang lagi ke eksklusif membuktikan janji itu sudah terjadi. Sudah ada di studio eksklusif kita ada halo Mak Vera, apa kabar? Ya ampun, senang ketemu lagi. Dan sekarang ini ada artisnya yang rame banget di media sosial. Kalau lihat sepintas pasti udah pada ngeh nih. Siapa ini? Olga Saputra? Oh bukan, ternyata ini Dika Oga. Dika Oga. Halo. Ini tadi dia datang saya juga iya ya. Ini kayak almarhum Olga nih, dari jauh kelihatan banget gitu. Mak, ini langsung aja kita ngobrol. Gimana ceritanya bisa dulu Mak Vera pegang almarhum, sekarang punya artis Mirip. yang mirip banget kayak dejavu jadinya. Jadi kalau emak tuh bingung. Jadi emak tuh kan sampai diserang sama beberapa haters ya, gitu maksudnya. Emang agak mirip-mirip, cuma Olga itu lebih kecil, Dika lebih tinggi. Itu aja bedanya. Tapi kalau misalkan kemiripan mirip secara plek ya tidak. Benar, nggak ada yang bener plek-plek lah ya. Sekandung aja atau Bisa kembaran beda. aja pasti ada kurang-kurangnya ya. Gitu. Jadi Ma Vera nih mirip-miripin, Ma Vera nih maksain. Ma Vera, aduh, Ma tuh selalu gini. Kenapa sih orang mencari rezeki itu dari berbagai cara? Walaupun Mak bilang sama Dika, jangan kaget ya, ini dunia entertain memang seperti itu. Jadi kadang hujatan itu nanti suatu saat akan jadi tepuk tangan, Mak bilang. Jangan takut, jangan nyerah. Kemarin sempat diem, mungkin shock ya dengan komentar-komentar pedasnya. Diketik ini hati-hati loh, uangnya nanti diambil Ma Vera. Seriusan? Iya, ada juga yang komentar udah juga. dapat pesan dari orang yang seuzon duluan ya? Iya, udah banyak. Iya ampun. Boleh tanya sama Dika ya, Dika tinggal di rumah di Jakarta itu siapa yang support? Iya, Mboke, Emak yang support. Oke, sebelumnya ketemu Mak Vera di mana? Terus kenapa mau gabung sama Mak Vera? Awal ketemu itu pas lagi live, Kak. Live apa TikTok. Oh, oke. Jadi- Anak TikTok. Jadi lagi ngobrol-ngobrol, live, Mak Vera masuk ngasih gift tuh, ngasih gift. Cuma aku nggak nge tuh namanya. Kataku makasih Kak, kataku kan. Aku lihat ujungnya Zanobia. Ini Mak Vera bukan ya, kataku kan. Terus langsung aku lari tuh, aku panggil istri. Mah, kataku, ada Mak Vera, kataku. Beneran ya, katanya. Langsung lari. Aku lihat lagi, ini Mak Vera bukan ya, kataku. Aku naikin, Kak. Aku pengen buktiin gitu kan. Mak Vera bukan sih, kata. Aku naikin. Naik. Lagi berdua sama Bang Rey itu, Mak ya. Dari fitness kalau nggak salah deh. Iya. Beneran Mak Vera ya Allah, itu aku merinding, Kak. Karena selama ini kan aku ngelihat Mak Vera kan di TV, di sosmed, di media gitu kan. Tiba-tiba muncul di live ikut ngasih gift. Iya, ngasih gift naik. Apalagi kita kan orang kampung kan, awam lah gitu kan, ngelihat di televisi gitu kan. Adalah yang berhayal kapan ya bisa ketemu gitu kan macam-macam tuh. Nah makanya kemarin tuh, wah pokoknya kayak mimpi lah, sampai sekarang aku ketemu sama Mak, alhamdulillah. Berarti ketemunya ini sebenarnya random ya Mak ya? Maksudnya tidak, Mak bukan dalam momen gue mau nyari siapa gitu, enggak, bener-bener random terus akhirnya. Jadi kalau di TikTok itu setiap ada yang live itu banyak yang nge-share ke Mak. Mak mirip Olga, Mak mirip Olga. Jadi setiap dibikin konten dikirim ke Mak, dikirim semua di DM ke Mak. Betul. Jadi bukan dari Mak yang mencari Dika, gitu loh. Tapi dari fans-fansnya Dika yang sayang sama Dika itu di-share ke Mak. Jadi ada haters, ada juga yang sayang sama dia. Karena gini, kalau Mak bilang sama Dika, kita mencari rezeki itu
nggak tahu lewat dari mana, itu semua jalannya Allah. Iya, betul. Kamu ketemu sama emak juga itu perantaranya Allah, ya kan? Emak ini cuma perantara doang untuk Dika untuk sukses. Emak bilang waktu ngelihat dia live, emak masuk, bilang kok iya ya gayanya mirip ya gitu. Itu sudah dengan bandonya gini, Mak? Iya, Iya, dengan bandonya Ya dia, iyalah, mirip banget. dengan bandonya. Jadi emak tuh cuma bilang gini, nih anak kok ya ada kemiripan ya kan, aku sama Olga sampai 12 tahun ya. Jadi tahu banget gitu gayanya dia, gerak-geriknya dia, cara duduknya dia gitu loh. Aku tahu semua gitu kan. Makanya pas dilihat iya agak kemiripan ada, tapi tidak semuanya mirip gitu loh. Mak ngomong seperti itu, oh emak diserang. Tapi Mak akhirnya kayak menjadikan Dika sebagai apa ya, obat rindu lah. Iya, Benar ya? kangen. Jadi kalau ngelihat dia tidur, sampai ketidur nonon sama. diperhatiin. Sampai begini tidurnya barengan nih kita ya. Tidur di rumah emak kan nonon tahu lah dari dulu emak tuh nampungin anak-anak. Betul. Ya, Semua tinggal berproses di rumah di emak, situ. walaupun ada yang kadang tahu diri, ada yang tidak gitu, udah biasa dalam hidup gitu kan. Nah, emak bilang sama dia, suatu saat nanti kamu keluar dari emak pun, suatu saat jangan ngatain emak ya. Kita ingat aja kita pernah ada sisi-sisi baiknya. Nggak usah ingat yang ini yang jeleknya, tapi ingat yang baiknya aja deh. Pasti setiap kita kerja sama pasti ada baiknya kok, nggak mungkin ada jeleknya. Mak udah dari awal ngasih tahu. Nah, dia datang ke sini gara-gara si Ray waktu mau acara Bang Billy sama Vika waktu itu. Dia bilang, "Mak, kenapa nggak panggil Dika?" Oh, berarti Suruh ketika datang. sudah tektokan itu belum kepikiran Mak Vera ngajak Dika atau bulan mengambil November. Iya, rencananya bulan 11 Mak ya. Bulan 11 aku suruh datang ke Jakarta. baru Dari planning. bulan 9, berarti 3 bulan. 3 bulan baru mau akan di planning datang. Iya. Iya. Kemudian Mas Re yang ngomporin. Mana orangnya? Ada. Resparo. Resparo ya. Udah gitu Kompor nih. disetujuin sama Boke. Kata Boke, bawa Mak, bikin aja kejutan gitu di acara Memang Bang momennya Billy. tapi kebetulan pas. Pas acara Bang Billy sama Vika, Iya. sama Vika itu. Iya. Di situ banyak keluarganya Olga gitu. Gimana Dika Ogah? Aku mau nanya dulu, Dika Ogah ini ogahnya itu apa nih maksudnya? Sebenarnya itu aku 6. asal-asalan aja sih, Kak. Oh. Awalnya kan aku sempat nanya juga sama teman kan. Kataku, aku mau bikin konten parodi Olga nih, kataku. Apa ya yang bagus ya, kataku. Biar yang pertama nggak dihujat orang gitu kan. Yang kedua biar nggak dibilang mirip banget gitu kan. Pertama teman bilang suruh Olga Reborn, nggak mau kataku. Iya. Karena kelihatan banget tuh kan. Aku pengen pansos, kataku gitu kan. Jadi Lagian kalau jadi pansos juga nggak masalah kok. Kan keluarga Olga juga udah ngizinin. nggak maksudnya Maksudnya gini, pansos tapi pansos yang baik loh, bukan pansos Nggak jadi yang kasus-kasus. gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini, kamu pansos sama Olga, bukan pansos, kita memang mencintai Olga. Kamu kan sayang sama Olga. iya, ngefans Iya. sama dulu. Jadi sebenarnya memang Kak Dika tuh ngefans juga sama almarhum. Iya, ngefans dari dulu, Kak. Oh. Dari 2011. 2011. Tapi sadar nggak sebelum ketemu Mak Vera lah ya, sadar nggak kalau kok gue mirip almarhum ya? Sempat ada sadar dari Kak Dika sendiri nggak sih? Sebenarnya pas aku sadar itu setelah beberapa orang gitu, Kak. Warteg. Iya, Apa tuh? kalau yang dari 2011 itu kan ini ceritanya aku pernah bawa angkot di Tangerang, Ciledug Cikokol. Oh, oke. Nah, jadi di warteg Cikokol itu langganan tempat aku setiap hari makan. Nah, ibu warteg itu orang yang pertama kali bilang aku mirip almarhum. Jadi setiap aku makan, Bang Olga, Oh, langsung. lauknya apa yang hari ini, kata gitu. Oke. Oh ya Bu RT, pakai ikan gitu. Jadi setiap aku makan kayak gitu terus omongannya, Kak. Bang Olga. Jadi sebenarnya bukan mengklaim bahwa gue mirip Olga, nggak gitu ya. Enggak, Jadi ada enggak. orang lain yang justru menyadari itu juga kan gitu. Iya, orang Dia yang bilang, takut Kak. malahan. Dia Kalau aku bilang, malah takut. Kenapa? Ya karena kan almarhum orang boleh dibilang sedunia gitu, Mak ya. Yang nggak ada yang nggak tahu sama Iya. almarhum. Asia kan tahu Olga Iya. gitu kan, dia takut banget dengan nama besarnya Olga. Iya. Aku mah nggak pantas, Mak,
kayak Olga. Aku cuman emang aku ngefans. Jadi kalau misalkan aku niru-niruin, gaya-gayain gitu, maksudnya dia adalah ya karena gue mau ngefans aja, menghibur iya, aja, betul. niatnya cuman Iya. nggak ada yang kepikiran lain. pengen jadi tapi nego-negonya akhirnya mau jadi artis gimana, Mak? Enggak, aku panggil. Kok dia datang. mau? Rayuan Mak Vera apa nih? Karena kan dia merasa gue kan cuma ngefans doang, dirayu Nggak apa? ngerayu, aku mah cuman bilang gini, mau datang ke Jakarta nggak? Kalau mau datang ke Jakarta, yuk bareng, mau sukses bareng, ayo. Mak bilang mau mak, langsung berangkat. Dia punya baju, cuman ada baju 3 baju, datang, udah gitu nggak ada uang sama sekali, bener ya? Iya. Kekuatan doang, dia datang untuk Niat ya. niatnya untuk bantu keluarganya. Betul. Biar bisa lebih maju. Dulu dia pernah ikut-ikut jadi penonton bayaran, figuran, dia Iya. pernah apapun dia pernah perjuangkan untuk itu gitu. Berarti sebenarnya dunia hiburan tuh bukan baru-baru banget sih lah ya buat Kak Dika. Maksudnya ya Udah meskipun lama tuh, Kak. meskipun tidak kemudian menjadi artis terkenal gitu, tapi mungkin Oh, di iya. pintu sini nih, pintunya kesempatan ini memang kayak ada pintu nih yang kebuka Bener buat banget itu, bener bener ya banget, ngerasain iya. kayak gitu ya. Malah di MNC ini aku pernah jadi penonton bayaran juga, Kak. Lama. Sempat aku Dia. nyari-nyariin orang juga, kan agensi ini. Iya, iya. Dika, kamu cariin 10 orang gitu. Nanti kamu dapat juga katanya. Oh iya, Kak. Malah aku bantuin kayak gitu juga, Kak. Di Iya, MNC. Kita nggak pernah tahu ya kalau endingnya ternyata dari ngebantuin malah Dika Iya. sendiri yang muncul nih ke Iya permukaan. bener, iya. Ya Aku kan? sering pikir kayak Iya gitu. kan? Iya. Dulu niatnya kita bantuin doang. Cuma niat nonton. bantuin, semua orang kayak gitu Muncul, Kak. iya, Beneran non, semua orang tuh seperti itu. Jadi kita niat bantu, bantuin orang. Nah karena kita tulus, ada yang ngebantuin. Iya, iya, iya. Nah ketemu ibarat kata cocok nih, orang lagi kangen dengan sosok Mavera dan sosok Dika, Olga. Olga, Pas adalah- ketemu banyak yang ada yang positif, ada yang negatif. Negatif pasti ada sih. Banyak banget. Cuman emak menyikapinya, yang paling emak kesel adalah kata-kata yang mendoakan orang itu yang jelek. Iya. Misalkan seperti gini, iya mukanya mirip sama Olga, mudah-mudahan cepet nyusul ya sama Olga. Kan Jahat. emak bilang, emak bilang gini, kamu punya hati nurani nggak sih? Iya, iya, iya. Maksudnya gini, kamu punya anak nggak sih? Ini seorang bapak sama suami ya, yang bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk ibu bapaknya gitu, mencari rezeki, tapi lu sumpahin dia meninggal, nyusul Olga. Jahat sih. Emak cuman bilang apa? Emak jawab loh. Emak biasanya pemalas jawabin komen, tapi kalau orang sudah mendoakan orang cepat meninggal, mendoakan orang jatuh gitu, emak paling nggak suka. Emak langsung ketik dia, mudah-mudahan kamu nyusul juga ya. Emak langsung ngomong Padahal sebenarnya seperti itu. semua akan nyusul ya, tapi bukan Iya. dengan cara seperti itu Iya, disampaikan. caranya jangan Benar, mendoakan Kak. orang Iya. yang jelek-jelek gitu. Maksudnya gini, orang mencari rezeki kayak Bunda Korla banyak loh. Bunda Korla malah senang. Ayo tiruin gaya aku biar kalian dapat rezeki. Bunda Korla seperti itu. Olga pun ngajak teman-temannya, ayo mau sukses bareng sama gue di samping gue yuk. Ayo kita sukses bareng. Mungkin teman-temannya yang sekarang udah pada terkenal nih, yang sekarang udah jadi artis hebat, yang pernah dia bantu sama Olga, ya kan? Pernah merasakan kebaikan Olga. Iya, iya. Olga itu senang banget ngebantu orang. Apalagi ketemu Dika nih, kalau dulu ketemu Dika pasti Udah, ditarik sama iya, dia. betul. Ayo lu mirip gua, ayo kita bareng, pasti seperti itu. Kalau yang kenal Olga Syaputra, ya. Kalau yang kenal Olga Syaputra seperti emak, seperti keluarganya, Olga itu tidak pernah pelit sama ilmu, dia pelit sama uang, tidak pelit sama yang namanya untuk saling membangun dan bekerja sama gitu. Sukses bareng yuk. Mau jelek buruknya ayo kita bareng. Misalkan si A gini, lu mau sukses nggak, yuk nempel sama gue yuk biar kelihatan lo eksis. Tuh. Tapi nggak dibayar TV juga nggak apa-apa ya, kata Olga, karena kan TV juga orang-orang baru belum tentu mau bayar. Setuju nggak Iya, omongan iya, Mak? iya, betul. Gitu loh. Maksudnya Mak, Tapi Olga sudah membuka proses pintu awal Iya. tuh sebenarnya dibuka banget sama almarhum kan. bener semuanya loh. Betul. Mereka pada maaf ada beberapa yang belum terkenal pas nempel sama almarhum langsung dus pada terkenal. Iya kan, boleh jujur ya, kita maksudnya kita Iya, nih orang iya, iya. lama non. Realistis lah ya kita melihat itu. Kita orang lama, maksudnya emak 30 tahun nih jadi manajer artis, nggak naik-naik pangkat ya. 30 ya jadi manajer. Jadi perkembangan udah yang namanya 3 dekade tuh emak udah lewatin Udah semua. paham banget. Emak udah lewatin dari zaman Ulfa Duyanti, Saipul Jamil ya kan, Iya, Dewi Persik, ya kan, ya dong. Setelah itu Mak Pinkan Mambo, baru Mak pegang Olga Syaputra nih. Orang kan taunya Mak Vera megang Olga Olga doang gitu. Nah mereka itu tidak
udah tahu prosesnya emak untuk mencapai titik di atas ini, emak itu udah megang artis-artis hebat sebelumnya. Mak Vera tuh sayang sama Olga karena duit. Hey, Olga lagi belum punya duit, emak kenal, emak udah punya duit lagi tuh udah megang artis-artis hebat. Gitu loh. Iya dong, sekelas Dewi Persik siapa sih yang nggak tahu kalau untuk off airnya. Betul. Gitu loh, maksudnya mak jangan lihat menghina gue yang gue pansos sama Olga nih. Salah, kebalik. Emak narik Olga untuk menjadi sukses, didempetin sama Ulfa. Ulfa siapa yang gak kenal Ulfa Duyanti pada saat itu? Ulfa itu komedian nomor satu wanita pada saat itu. Emak tempelin sama Olga, naiklah Olga. Orang harus tahu sejarah sebenarnya. Seperti Dika nempel sama emak bilang nggak apa-apa Dika, biar kita ayo jalan bareng, memulai bareng. ayo memulai bareng yuk, kita tahap dengan pelan-pelan. Ada yang suka dan tidak, harus sabar. Emak bilang karena orang itu nggak semua senang lihat orang sukses. Dia dibeliin rumah loh sama Boke yang emak bilang sahabat emak yang di Belanda. Boke van der Wit ini dibeliin rumah saking kesian, dia nggak punya rumah seumur Tapi hidup. keluarga di mana Kak Dika? Di Bengkulu. Di Bengkulu Kak, Curug Perjang Lebong. Rantau di kau di sini? Ya, merantau. Kalau emak sama bapak aslinya Minang, Padang. Kayak Olga kan tapi Padang. aku lahirnya di Bengkulu, Curug Perjang Lebong. Oh, Kak. berarti istri dan anak sekarang di? Di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Oh, berarti Iya, di kau kampung. rantau sendiri di sini? Iya, Gila, sendiri. gila. Tinggal di rumah emak lagi. Oh, tinggal di rumah mama lagi. Enggak, dia enggak nakal kok, enggak. Enggak, aku Enggak. anak baik-baik. Anak baik-baik. Jadi sekarang Jagain. Jadi sekarang ini kalau di rumah pulang kerja tidur atau dia main handphone, kalau nggak video callan sama istri sama anak-anaknya. Karena emak melarang memang untuk bertemu sama siapapun karena bukan apa-apa. Kalau Takutnya bukan konteks kenapa-napa. pekerjaan, Iya. ya. Iya, betul, Benar, Kak. kalau bukan konteks pekerjaan jangan. Tapi mendapat izin dari anak istri kemudian memutuskan merantau dengan profesi, sebutlah kita masuk ke dunia hiburan, dunia artis, itu gimana Kak Dika? Tapi kalau istri memang dari dulu udah tahu sih Kak dunia aku. oke. Jadi dia misalnya seperti berangkat kemarin ini nggak apa-apa sih katanya. Oh. Karena udah biasa Kak. Memang dari dulu dunia aku dunia hiburan. Dari bujangan juga sering ngeband. Dia jago main drum. Suaranya bagus. Jadi dia jago main drum, sempat juga terjun di dunia hiburan sebagai penonton bayaran juga, Iya, terus narik angkot figuran, juga, figuran. ngangkot. Udah coba semua Kak. Udah kenyang dia Udah sebenarnya kenyang, di benar. dunia yang jadi anak rantau. Iya, pasti tangan Jadi emak. anak pang. Jadi pernah. Iya, benar. Dia apa aja dia pernah dilewatin. Jadi anak pang tuh maksudnya pang. Anak-anak pang, rambut yang dilem gitu Kak. Aku sudah dulu. Aku orangnya jiwanya penasaran. Dia seni juga, jiwanya tinggi Seni, seninya. penasaran. Jadi pergaulan kayak gini gimana sih gitu. Makanya sekarang aku yang haters ngomong ini ngomong itu, udahlah gua udah kenyang. Lu baru gitu. Dalam hati. Makanya terserah haters mau ngomong apa. tapi aku sekarang terima. kan yang rame sekarang itu kan Dika Ogah ini bener-bener seperti ya almarhum lah ya gitu loh, sebagai komedian almarhum. Iya. Kita tahu apa segala. Nah sekarang kalau dari Kak Dika sendiri, apa sih yang sebenarnya pengen Kak Dika bentuk dengan gue tuh pengen jadi penyanyi nih di bawah naungan Mak Vera, atau gue pengen ikutin jejaknya almarhum Olga yang bener-bener hanya komedi atau presenter apa segala macam. Kalau dari Kak Dika sebenarnya pengen apa nih untuk di dunia hiburan yang lebih jelas nih secara Dia ininya? demennya si acting. Kalau aku lebih ke acting Kak. Iya, Main sinetron. film. Terus Komedinya ada dikit manggung-manggung, gitu. manggung. Nyanyi kemarin dia nyanyi di Bandung. Iya aku lihat itu. Iya, Sama- viral itu. Penonton terbanyak di Instagramnya itu penonton terbanyak sampai berapa? Kemarin 200 aja. ribuan. Iya, itu yang di video, yang foto ya 9,2 juta ya Iya. di Instagram, 9,2 penontonnya. Aku bilang sama dia, hati-hati dengan orang-orang yang nanti pada saat kamu sukses, Dia orang akan ngedeketin kamu, akan cuman- ngaku-ngaku kita pernah Iya. deket loh, kita Iya. pernah deket tuh. Nanti orang akan telepon yang tadinya nggak pernah telepon tiba-tiba apa kabar lo? Itu nggak heran itu. Aku Iya, udah bilang iya. pokoknya jangan kaget ya, nanti pokoknya emak udah kasih ini Wejangannya udah tahap-tahapnya. banyak nih, wejangannya udah banyak Iya. banget. Udah banyak wejangannya karena mak pikir gini,
Ma harus menjaga orang. Nanti dibilang gini, tiba-tiba ada yang kayak kemarin, Ma Vera kok nggak ngejagain dia, Ma Vera ngelepasin dia. Ada beberapa orang ngomong seperti itu, Ma bilang gini, anaknya nggak mau dijaga. Memang nggak mau, iya. Ya sudah. Masa kalau orang nggak mau dijaga kita sini gue jagain kan enggak? Ini mau dijagain, ayo. Gitu loh, makanya Ma bilang nanti untuk kedepannya pasti akan aku buat dia, buat Dika itu, oh ya Dika lebih suka ke sinetron. Alhamdulillah udah dapat untuk puasa. Langsung, weh. Ramadan nggak? Keren. Jadi benar-benar 2025 ini awal karirnya seorang Dika akan diwujudkan start mulai di sini lah ya Amin. gitu lah. Makanya Ma bilang, Ma Vera dibilang Ma Vera tangan dingin megang orang jadi kulkas kali. Gak jauh-jauh beli SMA. Iya, megangnya tangan gue jadi gitu kan. Ma bilang enggak, semua izin Allah, bukan izinnya emak ya. Izin Allah segala sesuatunya. Tapi yang kayak tadi kayak Dika bisa menghibur banyak orang, bikin orang tertawa. Kemudian kalau lihat di viral-viralnya juga Kak Dika selalu benar-benar menampilkan seorang Dika Ogah yang heboh, ramenya sama kayak almarhum gitu loh. Tapi sebenarnya apa yang Kak Dika rasakan ketika tampil dengan pendekatan yang mirip dengan almarhum? Merasakan ada bebankah atau justru makin senengkah dengan menjadi figur seperti almarhum? Seperti apa sih? Kalau aku lebih ke senang sih Kak, bangga. Aku bangganya gini, dulu dari 2014 aku kan figuran kan. Jadi ngelihat artis gitu, sering ngomong sendiri, kapan ya aku seperti mereka ya gitu. Terus sering lihat juga sih artis-artis yang berdialog gitu. Betul, kan aku kan masih figuran cuma lewat. Sering mikir juga kapan ya aku dapat dialog gitu. Kayak Olga kan? Iya. Olga dulu gitu. Bukan bangga, oh aku bisa sukses seperti Olga, enggak. Oke. Kalau sukses itu kan bonus lah dari Tuhan. Tapi gitu ada kan. beban nggak sih melihat gini, beban dalam dua hal? Satu, almarhum itu kan sukses banget, luar biasa, ya kan? Siapa yang nggak tahu dia ya Mak ya? Terus yang kedua, di tangan seorang Mak Vera ini siapa yang nggak sukses itu? Dari Kak Dika sendiri ada merasa beban, gue juga harus sukses, gue harus ngapain, takut gagal, kekhawatiran itu ada juga nggak sih? Kalau aku sih enggak Kak, enggak ada beban. Karena ya aku mikir satu aja sih, semua kan yang punya kuasa Tuhan. Mau sukses itu kuasa Tuhan. Mau susah pun aku udah biasa hidup susah dari kecil. Nggak apa-apa kalau aku dari kecil hidup susah. Nah jadi sekarang ini ya aku cuma pasrah berdoa, semoga aja karirku bisa panjang, bisa sukses kayak Olga. Tapi kalau harapan aku, semoga aku itu sukses, bisa beli rumah, Amin. beli mobil, aku bisa bantu keluarga aku dulu. Ya, Rumah kan udah. Oh rumah udah, mobil. Rumah udah dapat dari Mboke. Itu udah ada mobil, kumpulin uang, bantu keluargaku semuanya. Habis itu bantu orang. kayak Jadi tujuannya memang sama. buat keluarga. Ya Olga juga Sama. almarhum juga selalu buat apa-apa keluarga. Untuk kan? keluarganya. Olga juga sama kayak gitu. Makanya aku bilang, Ma Vera kok nyamain orang sama sendiri, bukan dari aku sama-samain. Memang dia begitu. Kalau ada yang tahu Olga, kalau di belakang layar Olga kan diam sebenarnya. Iya benar. Olga itu bukan yang berisik tipe seperti yang di berisik. depan layar, betul. Enggak. Kalau Betul. orang udah tahu selesai dia tampil dia duduk diam. Capek duduk pojokan. Kalau yang udah tahu Olga ya, gitu loh. Nah, begitupun juga dia sama seperti itu. Paling kalau misalkan itu duduk diam ngeliatin video, kalau nggak video call, udah itu dunianya dia. Dan itu Emak maklumin, Emak nggak akan ganggu dia. Tapi kalau pada saat kerja, Ya profesional. dia, Iya lo paling harus kayak gitu. harus Emak kayak gitu. explore semuanya di Iya. depan semua penonton, aku ya kan? diam Kak. Kadang-kadang di mobil juga Mak ya. Iya, Bang Red, diam. karaoke yuk katanya. Sering di mobil. Aku nggak mau, memang begitulah pemawaan Oke. aku gitu. Pantes Kak. tadi Kak Re bilang harus diajak ngomong, takut kalau nggak diajak ngomong tidur ya Kak ya? Tidur, ya. Aku gampang ngantuk. Roy Gosi kali. Aku bilang kayak gitu, makanya Mak bilang, aduh kadang-kadang ya orang ya kok pada jahat gitu. Maksudnya Mak gini, nih pesan buat semuanya para netizen, kita berdua ini sudah izin sama keluarganya Olga untuk buat konten-konten tentang
mirip Olga. Olga. Jadi kita nggak sembarangan gitu loh bikin konten. Dan keluarganya Olga bilang Welcome. silakan, silakan mak, ya bapak malah Mungkin banyak ngedoain. yang nggak tahu Iya. bahwa bener-bener ini jadi obat rindu buat keluarga almarhum Iya. kan sebenarnya. Iya, betul. Orang di Orang luar bapak- sana ngelihatnya cuma lu ikut-ikutan doang lu. Cuma ngeliat konten Ah, gitu nggak kan. percaya. Tanya bapaknya Olga manggil dia apa sih? Ini anak saya nih, anak saya. 2 kali dia bilang Kak. Ini anak saya Iya, nih. iya, iya. Bapaknya Olga loh yang ngomong, Pak Nur Rohman. Sampai mak bilang, Pak nggak apa-apa ya Pak, Bu nggak apa-apa ya Bu, nyari rezeki nggak apa-apa mak. Nanti kan itu kalau dia si Dika dapat rezeki kan pahalanya buat Olga juga Betul. katanya. Kan ibarat kata berarti Olga udah meninggal aja Menjadi masih bisa inspirasi berkat buat orang. orang Iya, banyak. benar gitu. gitu, Kak. Gitu loh. Maksudnya kalau memang yang benar-benar fansnya Olga sejati, Olga lover sejati akan tahu kebaikannya Olga, dia tidak akan menghujat dia. Beneran. Karena emak tahu banget Olga itu selalu banyak membantu orang susah. Ini termasuk orang susah loh yang kita bantu. Emak ngebantu dia itu benar-benar emak yakin bahwa kamu sukses, kamu banyak rezeki, kamu bisa bantu keluarga kamu dan orang banyak. Amin. Amin. Mak bilang sama dia, tujuan dia kan cuman itu. Mak bilang, ya bismillah ya gitu. Wah ini uangnya ladangnya Mapera lagi nih. Boleh tanya, modalin semua kan. Dari awal manajer modalin dulu. Nanti habis ini saya nagih janji ya Mbak, saya ikut manajer Mbak nih kayaknya nih. Boleh Kak? Iya dong, karena mereka belum tahu prosesnya menjadi seorang jadi ini Olga dulu seperti apa, itu mereka nggak tahu. Mereka taunya kan cuma sukses di depan layarnya juga. Sama seperti tadi Mbak bilang, nanti suatu saat ketika Dika udah sukses, orang hanya ngelihat ya udah Dika sukses terus tiba-tiba ada yang ngaku Ini temen. aku, ya kayak begitu. Dulu kan lo sama gue. Iya, Mereka benar. nggak tahu loh perjuangan seorang Olga itu menjadi artis Iya. seperti apa. Waktu itu dia nggak naik-naik sampai pas nempel Ntar sama dulu ini gue skip. Gue ke distract dia begini-begini almarhum banget. Masa Kak? Aku langsung ngapain? ya kan? Itu emang begitu. Nah kan maksudnya itu loh, itu yang nonon coba nonon rasain, itu yang malamin tiap hari ketemu sama dia. Kak Dika yang Instagram emang mirip sih, yang joget-joget. Iya. Oh ya joget. Kalau nonon sekarang ketemu dia mirip nggak? Iya, tadi makanya gue bilang lagi ngomong sama Vera, dia begini. Iya. Ya Saya kan? langsung. Nah, itu loh maksudnya mak. Ini Mapera nih yang mirip-miripin, jangan dipaksain Mapera. Aku nggak maksa. Keluarga Olga aja nggak marah. Kenapa fansnya yang merasa katanya garis kerasnya Olga Saputra Malah marah? rame. Olga Saputra tidak akan pernah tergantikan oleh Mapera. Betul. Itu janji Mapera. Sampai kapanpun Olga selalu di hati Mapera. Tapi kalau untuk ngobatin ada seseorang yang bisa niru-niruin gaya Olga dan itu merasa bikin emak happy, Iya. emak senang. Kenapa emak harus kenapa harus dihujat gitu? Betul. Kak Dika, tadi kan Mbak Vera bilang gue modalin, gue kasih jalan lah untuk merintis karir di dunia hiburan ini. Kalau boleh tahu hal apa yang dilakukan Mbak Vera ketika pertama kali ketemu sama Kak Dika? Apa nih yang kemudian diatur? Tinggal di sini ya, atau misalnya lo belanja baju ini ya supaya ada langsung ada kerjaan kah mungkin, atau seperti apa nih? Pertama kali ketemu. Pertama kali apa itu Maya? Pertama beliin tiket. Oh ya pesawat. Oh iya, karena dari Bengkulu ya. Beli Jadi tiket. kaget tuh malam ditelepon. Dika besok berani nggak berangkat sendiri katanya. Dalam hati aku, aku udah lama Jakarta kan. Berani mak kata aku. Ya udah besok kamu berangkat. Itu 3 hari setelah lab mak ya. Iya. Setelah lab itu Kak. Setelah live 3 hari. Kan janji kemarin bulan 11 kata aku kan. Oh, tapi nggak apa-apa lah, lebih cepat lebih bagus kataku kan. Ini rezeki nih kataku, peluang dalam hati aku. Berani mak kataku. Ya udah kirim KTP kamu, mak langsung pesenin tiket pesawat kata dia. Kata mak gitu. Oh ya mak, langsung tuh aku kirim. Oh, Aku nggak ada uang mak. aku nggak ada uang mak kata aku. Fair orangnya dari dulu Kak, aku nggak pernah ngomong apa adanya. Aku bilang aku nggak ada uang mak. Udah berangkat aja mak bilang. Pokoknya berangkat mak transfer. Udah jalan. Mak bilang gitu. Itu aku berangkat, ini aku pinjam duit orang tua 300 kataku, mak aku pinjam duit 300 buat di jalan karena ya namanya kan belum pernah ketemu sama Mak Vera. Nah, jadi kataku aku nggak tahu nanti gimana di sana kataku, pokoknya aku pinjam duit 300
nanti aku balikin. Itu sampai sekarang duit yang aku pinjam emak aku itu belum rusak. Belum pernah aku berarti nggak kepake. kepake. Nggak kepake. Karena transfer. transfer uang dia, maksudnya Buat buat jaga-jaga. jalan, untuk jaga-jaga aja 300-nya itu. Saking aku nggak punya duit. Kak. Oke. Tapi emang Mak bilang sama dia, sampai Mak bilang kamu datang ke Jakarta segala sesuatunya nanti Mak yang urusin. Nggak lama kemudian acara Bang Billy dipanggil tampil ke TV ya. Belanja baju apa semua, sepatu apa semua belanja ya. Udah gitu akhirnya perawatan sama dokter Hana. Karena apa? Mak bilang ini udah banyak kerut-kerutan, ini banyak ini. Biasa dia emak Ini kan bawa iya, ya. Kerut banget kemarin, Ntar Kak. dulu, ini manajer apa emak nih? Ini manajer apa emak beneran nih? Nah itu Mak Vera kayak gitu. Iya. Kalau udah bikin artisnya. Kalau udah total semuanya bener-bener diperhatikan itu. Iya, sampai dibawa ke klinik tuh sama dokter Hana. Mak bilang, dokter Hana kan artisnya Mak juga, dia juga Mak yang marketingin kan. Mak bilang sama dia, apa nih dokter Hana yang harus dirubah? Oh ini harus ditarik biar nggak cabi, ini begini. Ketakutan dia, ketakutan. Aku nggak berani jarum, Kak. Dia Dari takut kecil. jarum. Dia takut jarum. Tapi Hidupnya sudah ngerasain semuanya tapi jarum enggak Oh deh jarum gitu. enggak aku, ampun aku kalau jarum. tapi akhirnya kepaksa juga kemarin, harus ya biar mukanya tuh fresh di TV tuh, jangan sampai kelihatannya kamu kusam, udah gitu betul. jangan kelihatan kamu longsor ya kan, Ini muka harus kenceng gitu Tanah kali kan. longsor. Iya, Pernah kali ya longsor. ya, kebahasanya emak ya, namanya juga Betawi kan agak turun gitu, harus dinaikin gitu kan biar kenceng gitu mukanya, biar kalau senyum gitu ya Kalau kan. sekarang pede aku senyum, Mak ya. Yang kemarin buset ini. Kerutan, banyak kerutan. Jadi Tapi bener-bener bener-bener dandani lah ya. Iya. Masih ada yang bikin seorang Dika nggak pede nggak ketika di depan layar atau ketika ketemu deh dengan teman-teman artis? Apa sih yang masih agak, aduh gue masih belum all out nih pedenya, meskipun tidak pas nyanyi ya gitu, hanya sekedar ngobrol atau ketemu apa, masih ada nggak yang bikin agak insecure Kak Dika dengan Enggak sih, lingkungan? Kak. Enggak. Enggak. Sesantai itu aja ya. Iya, aku memang dari dulu orangnya pede dari Kalau dulu. bahasa kerennya easy going. Ah. Alah. Apa Asik itu, Mak? aja. Itu maksudnya ngejalanin itu Santai cuek aja, santai aja. cuek gitu. aja. Oh, gitu. Dia Maklum nggak, polos, nggak tahu bahasa gitu. dia jago bahasa Inggrisnya. Dari 1 sampai 0 dia angka berapa? Nah, yes no doang. Oke. Yes no. Yes no. Kak Dika, meskipun baru nih ya, tapi sudah terima honor berapa nih ya yang kemudian bisa dikirim ke keluarga? Oh, Ada nggak? alhamdulillah ya. Pokoknya aku kirim terus, Kak. Oh, Kirim. dapat Pokoknya dapat kirim. buat kontrakan aku kirim terus. Aku biarlah aku nggak punya uang. Biarlah aku nggak megang uang, asal buat yang Keluarga istri dulu. terpenuhi. Ah, Tanya dong, udah punya bank sendiri sekarang. ATM Iya. ya. Maksudnya Punya. sebelumnya? Sorry maaf, sebelumnya? Cuma pakai dana doang. belum punya ATM, belum ada. Kemarin Jadi bikin ATM. kemarin bikin supaya nanti setiap Proses, ada penghasilan iya, ya. langsung dimasukin. Nanti dia kirim ke istrinya, itu haknya dia. Jadi jangan sampai tadi bilang Mapera makan uangnya lagi, capek gue. Capek setiap punya artis. Mapera nih gara-gara salah satu nih asisten ini mesti Olga nih mesti ngaku. Lu ngaku deh asistennya Olga, ngaku nih gue yang ngambil duitnya Olga gitu. Jadinya jangan Mapera ya. Setiap ada artis hati-hati lo uangnya diambil Mapera. Ya Allah, gue ngeluarin duit duluan buat jadiin artis. Semuanya boleh tanya, bener gak Dika? Dari baju, sepatu, Dari ujung rambut celana, sampai ujung kaki semuanya udah didandanin Iya. gitu loh. Iya, sampai ibarat kata bener-bener kita tuh kalau untuk artis kita jangan sampai kelihatan jelek ya Iya, di mata orang, penampilan. Sampai baju gini, kamu nih baju pernah dipakai belum? Jangan sampai 2 kali ya. Sampai kayak begitu loh, Mak. Takut kalau misalkan acara podcast, dia kan sering diundang podcast Iya, nih. iya. Setiap podcast viral. Mak bilang sama dia, jangan sampai pakai baju yang sama ya Dika. Iya Mak, enggak, ini aku belum pernah pakai. Ya udah pokoknya jangan sampai, takutnya nanti dibilang kamu nggak punya baju. Paling marah bokeh ya. Baju nggak boleh pakai lengan pendek. Nggak Kenapa, boleh Mak? pakai. Jangan. Kan almarhum juga suka pakai lengan pendek Iya, kan? tapi kan gini, beda. Oh. Almarhum itu udah master iya, ya, udah kalau dibilang legend ya. Ha. Kalau kita datang ke suatu tempat podcast, kalau kita tidak datang dengan rapi itu tidak menghargai. Oke. Jadi kalau Olga mau pakai baju apa aja bebas, udah terkenal, udah ini. Kalau anak-anak emak baru datang ke tempat orang, Minimal di awal kesannya yang Yes, baik dulu lah ya. Itu dia. Aku juga nanti kalau terkenal ya pakai tank Dia top. mah demennya tank.
baju renang. Bisa. Langsung keluarkan ini ya. Kepancing. Ya udah. Kalau sekarang rapi-rapi dulu ya, Mak. Pakai Nanti jas. besok di belakang layar lo pakai kaos bodo amat deh. Ya Masih kan? black. Tapi dari Kak Dika ada nggak yang Kak Dika justru merasa gua nggak Olga banget dalam hal apa? Dalam hal berakting juga enggak. Kan kalau aktingnya wah luar biasa kalau almarhum. Makanya dari dulu aku ngefans itu karena itu, Kak. Karena aku sering lihat aktingnya, terus katanya ada yang dia tuh di luar naskah. Dikasih Improvisasinya naskah ya. marah. Improvisasinya Olga Itu, emang maaf nih, pernah aku ngeliat kontennya katanya sutradara aja dia yang ngatur. Iya. karena dia improve kan. Tapi memang dia improve. Iya, Dia kan iya. orangnya nggak bisa pakai script. Iya, betul. Dia orangnya lebih baik improve. Ibarat kata kalau dia pakai script nanti nggak sesuai dengan karakternya dia. Dia kan lebih Dia benar suka mempertahankan karakternya Iya. dia seperti itu dan itu yang dicintai banyak Bener. orang. Waktu di Dahsyat kan, Raffi ntar lu gini ya, Luna ntar lu kayak gini, ntar kok Ntar gua gua begini. Iya, Nah, iya, iya, kayak iya, gitu iya, ya kan, iya, iya. sering kayak gitu. Yang tahu Olga, ibarat kata emak dan keluarganya. Kalau yang lain tuh yang maaf ya, Yang hanya tahu di layar, di layar yang doang cuma ngeliat sekilas. oh Olga begini-gini. Kalian nggak tahu. Yang tahu emak sama keluarganya. Paling sama orang-orang dalam ya waktu yang tinggal di rumahnya Olga gitu loh. Jadi jangan pernah kalian itu ngejudge, wah Dika begini. Kita nih sebagai fansnya Olga Lovers nggak suka Nggak dengan suka, Ilo. ya. Keluarganya suka, keluarganya aja ngizinin. Kenapa juga mesti kalian ikut-ikutan menghentikan Oke. rezeki orang lain? Sabar, Mak, sabar. Emosi. Sabar. Minum dulu, Mak. Jangan. Lo ngasih gua Sabar. air dulu. Ini Pembelaan manajer, pembelaan manajer ya maksudnya. manajernya pasang badan banget luar biasa nih. Dari dulu begitu bukan? Manajernya setelah itu dikatain manajernya. Biasalah ya. Udah kita belain ujung-ujungnya kita dikatain. Padahal padahal kita berjuang untuk mereka supaya mereka tuh sukses. Kalau mereka udah ada di atas, banyak orang yang pada tepuk tangan begitu, banyak yang pada minta foto. Berarti itu kan manajernya sukses Kesuksesan, ya. ya betul. Itu berarti Bukan cuma manajernya- sukses artisnya sebenarnya. Iya, karena Mas sekarang ini bukan hanya artis yang Mak pegang. Mak dokter, Mak pegang dokter Hana. Mak juga pegang ada beberapa profesional kayak pengacara Bang Ferry Kili-Kili. Mohon maaf, Anda sebagai apa sebenarnya? Saya multi talent. Oh, luar biasa loh. Manajer plus. Supir Segala juga saya ya, Mak? bisa. Saya bisa. Bawa mobil aja, bawa galon aja saya bisa. Bawa truk. Pokoknya apa aja saya kerjakan, yang penting halal, bukan ngambil duit orang. Iya. Cakep. Cakep. Status. Karena itu capek gue, capek banget ya Allah ngambil duit orang. Sebelum kalian pada punya duit, maaf ya bukan menghina orang, tapi sebelum mereka pada punya uang, emak punya uang duluan. Untuk ngorbitin artis itu pakai duit Pakai modal, lu, pakai betul. makan. Ini mau ketemu orang, masa lu makannya cuma di warteg? Kagak mungkin. Mau balik ke warteg itu lagi nggak? Mau kan dong, udah bikin mau. konten. Mau, Iya, ini mau. kan ibaratnya menjadi orang yang cukup bukan bersejarah, maksudnya kesadaran Dika juga. Iya ya, gue mirip Olga kan dari Iya. ibu itu kan pastinya. Pokoknya siapa yang ngomong dulu aku cari semua, Kak. Nanti mau dicari, mau ditemuin. Yang sering ngomong setiap hari tapi. Karena Aku cari. benar-benar Ada dua orang, Ibu RT sama namanya itu Bang Gepeng. Sebelum tikungan warteg Ibu RT. Dicatat dia Aku apal. ingat semua, Kak. Dia apal. Orang-orang yang itu aku ingat. Nanti aku cari. oke. Sempat berapa lama berarti di daerah situ narik angkot kemarin itu? Narik angkot 7 tahun. 7 tahun narik angkot, tapi istri juga Iya, tetap ikut. ikut di Jakarta. Ikut Jakarta. Loh, jadi gimana sebenarnya? Pernah tinggal di Jakarta, tapi Pernah. kemudian pulang ke Bengkulu. Iya. Dari Pandemi. 2011. Dia 2000 pandemi pulang. Pandemi pulang. Iya, pulang aku pandemi. Habis, Kak. Oke. Jadi ketika pandemi pulang, terus bekerjanya sebagai apa, Kak Dika? Itu udah macam-macam aku Ayam tuh. geprek ya sekarang usaha Kalau kamu. awal dulu bikin buka counter, cuma 3 bulan, jualan bakso bakar, habis kerja di koperasi, udah, terus aku buka sendiri, habis. Kalau sekarang enggak dong. Sekarang insya Allah mudah-mudahan Bismillah. enggak. Apa namanya? Ayam penyet.
Di Bengkulu apa di sini? Di Bengkulu. Oh, berarti istri yang Istri sama anak bantu. berarti benar-benar menjadi pintunya ini bukan cuma pintu rezeki buat Kak Dika doang, tapi ternyata Iya. buat keluarga juga untuk usaha mengembangkan Bener. usaha itu gitu loh. Makanya Sudah emang benar-benar siap nih jadi artis? Oh siap dong. Oh, siap. Karena kan pengen membalas waktu figuran dulu. Oh iya benar-benar. Yang kemarin cuma ngebatin, cuma foto, Iya. sekarang harus gue balas sekarang. Iya. Inilah hasilnya gitu. Mak bilang, tapi satu ingat, jangan sampai lupa diri. Mak tuh ngomong Nah sama dia. itu yang selalu digaris sama Mbak Vera untuk Ma semua udah bilang, artis. Ma udah bilang, Mbak Vera. semua artis Ma jangan sampai lupa diri, jangan star syndrome, jangan betul. merasa diri lu paling bisa, karena lu tidak akan pernah ada di depan kalau tidak ada orang-orang ada yang di belakang lu untuk mensupport lu naik. Jadi jangan pernah merasa gue kalau nggak ada gue lu nggak bakalan sukses, jangan. Kita ini tim sukses, saling bantu. Si manajer jual si artis berkarya. Jadi ditanya lagi, apa karyanya Dika Oga? Iya. Oh banyak tuh, kurang ajar. Mak bilang, lu pikir niru-niru orang itu bukan karya? Capek lu. Nggak semua orang bisa lu niru-niru begitu, itu pakai effort, ngerti effort? Tapi kalau Mak ada yang bilang niru-niru nggak kreatif, nggak bisa ngide sendiri, banyak itu yang gimana kayak Mak? gitu. Banyak Mak gitu, bilang Pak. lagi, Iya, pasti banyak itu yang kayak gitu. Mak bilang lagi, orang kreatif itu Tuh kan macam-macam. tangannya begini lagi, gue ngeliat lagi. Langsung ini ya, langsung blank ya kalau dia udah begini ya. Iya. Jadi kalau Mak bilang, kalau makanya emang mirip kalau kayak begini kan, aduh bingung, makanya dibilang Mak Vera bilang mirip-miripin, enggak. Gini loh, orang nih kayak yang Mak bilang tadi dia nggak usah jauh-jauh lah, yang lagi viral itu adalah Bunda Korla. Banyak yang ngikutin gaya Bunda Korla Nggak Korla it's masalah. okay, nggak ada masalah. Dibilang mirip-miripin ataupun niru-niruin, selagi itu tidak memparodikan yang jahat ya. Yang menjelek-jelekan gitu. Betul. Nah itu baru kalian, kalau itu susah loh, maaf loh, untuk menjadi niru-niruin gaya orang, lip sync itu mesti tepat, itu nggak susah gampang. loh. Oh, susah. Itu bener banget. Itu susah loh, itu pakai effort dengan cara jalan, cara gerak. Kalau dia itu tidak bisa memperlakukan permainan yang sedang dia tampilkan, itu nggak akan jadi seorang Olga yang sekarang Olga Dika. tuh kan, Dika Olga yang dilihat orang Iya, mirip, ya bener. gitu loh. Itu effort loh, itu karya untuk niruin gaya-gaya orang. Aduh bahasanya apa sih impersonate. Lu susah banget ini ngomongnya. Ya kan susah loh, nggak gampang untuk seperti itu. Mak bilang sama Dika, nanti Dika tunjukin trio lebay ini kamu punya karya. Nanti kamu kan main sinetron. Itu kan main sinetron bukan gayanya Olga. Iya. Iya kan? Kamu tunjukin di situ karya Kalau itu kamu. ada Biar kalian ada potensinya yang dari selalu bilang kamu nggak ada karya, kamu nggak ada ini, kamu nggak ada ini, akan suatu saat akan melihat bahwa dia memang bisa. Orang-orang pada tahu kok dia bisa main drum. Orang itu main drum itu emang nggak pakai effort, emang nggak pakai nggak. Siapa itu yang pemain drum paling bagus? Posan Tobing ya kan? Berkarya nggak dia? Berkarya dong. Dika berkarya di kampungnya, dia pakai drum, main drum. Makanya ditanya lagi, apa sih karyanya Dika Olga? Itu bisa apa aja. Lu mungkin pernah nunggu waktu di mana orang benar-benar bisa melihat ketika ketika Dika sudah maaf, dengan dia menunjukkan itu. nongol, orang Iya. pada viral. Maaf ya, kalau nggak viral berarti banyak yang suka. Sampai ada yang ini boykot, jangan sampai ada yang Iya, ini. iya. Ada yang Iya. seperti itu. Jangan Ada yang, kasih panggung Jangan katanya. kasih panggung. Mak cuman bilang, ya Allah, rezeki itu orang yang ngomong seperti itu, nanti rezeki dia yang Kembali diboykot. sendiri. Iya, sama Allah biarin. Ucapannya Jadi Mak kembali bilang, sendiri. siapapun yang ngejelekin kamu, yang ngedoain jelek-jelek kamu, Mak yang berdoa biar doanya itu balik ke dia. Karena kamu kan niatnya untuk keluarga ya, berjuang untuk bapaknya. Bapaknya ini, bapak tirinya tukang parkir, bapak kandungnya tukang servis jam, mamanya itu tinggal pada ngontrak. Dia Jadi ngontrak. sebenarnya Kak Dika sekarang menjadi tulang punggung keluarga Iya. dan harus membuktikan itu. Iya. Kak Dika mau ada yang mau disampaikan nggak buat keluarga? Pasti kan bagaimanapun keluarga menjadi paling penting lah dalam hidup Kak Dika. Apa yang mau Nangis disampaikan nih. nih? Nggak usah nangis. Ayo. Mau disampaikan apa nih buat keluarga yang sudah ada di titik ini? Semua pasti nggak akan pernah memplanning. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama aku mengucapkan buat orang tuaku. Alhamdulillah udah nyampe di titik ini berkat doa ama, kalau saya bilang itu Iya. ama karena orang Padang kan. Berkat doa ama
Dika bisa nyampe ke sini. Mudah-mudahan jangan pernah berhenti doakan Dika agar karir semakin panjang, bisa bantu kakak-kakak saya karena saya anak bungsu, Kak. Anak bungsu bisa bantu kakak yang di Padang, yang di Lubuk Linggau. Karena kalau yang dekat orang tua tuh saya terus, Kak. Karena saya cowok sendiri. Cowok dan bungsu ya. Cowok sendiri bungsu. Nah, jadi untuk Ama doakan terus Dika. Yang penting sehat Dika, sehat bisa berkarir. Dan untuk anak istri, semoga di sana sehat-sehat selalu, dagangan lancar. Pokoknya sehat lah, sehat terus ya. I love you buat keluargaku. Ada nggak sih impian dari orang tua yang pengen Dika apa terus sekarang menjadi gua harus mewujudkan itu buat orang tua, apa nggak? Ada nggak? Oh ya ada. Dulu waktu aku masih figuran, aku selalu dihina itu, Kak. Sama Semua, maupun keluarga, maupun orang kampung, maupun tetangga, aku selalu dihina loh. Alah cuma kaki doang. Pengen banget sih jadi artis, ngebet banget. Sekolah aja nggak tamat katanya. Aku tamat SD. Sekolah aja nggak tamat katanya. Dia itu ngomong langsung sama orang tuaku. Emang bisa anak lu jadi artis katanya gitu. Nah jadi emakku pernah bilang, kalau kamu terkenal saya potong sapi, katanya gitu. Makanya kemarin berangkat, mudah-mudahan nak ya katanya. Sedih. Sabar. Nanti kita potong sapi. Iya mak. Biar aku nanti yang beli sapinya, kataku gitu. Aku beli sapi, kataku. Aku beli mobil, kataku. Biar kita nggak kehujanan gitu kan. Iya nak, katanya. Mungkin ini pintu kamu buat terkenal, kata. Aku dari dulu pengen kamu terkenal, kata. Masih figuran dulu kamu dihina orang, kata gitu kan. Ya mak, kata gue. Makanya ini nanti kan mau pulang, Kak. Mau pulang ngurusin surat rumah. Oke. Aku mau cuci kaki emak gitu. Iya. Minta doanya biar panjang karirku. Amin. Ada ketulusan deh di air mata Kak Dika yang keluar ketika mengingat semua hinaan yang nyampainya ke orang tua justru ya. Emang sih kalau udah orang tua disenggol tuh nggak bisa terima lah, siapa yang nggak bisa terima. Mudah-mudahan emang jalannya ya Kak Dika ya. Amin. Sukses. Samping pada sukses kok. Iya. Maksudnya kalau kalian udah sukses silakan, tapi nggak usah lagi menghujat emak. Itu aja sih permintaan dari emak. Jadi merangkum obrolannya sebenarnya dari Kak Dika maupun Mak Vera itu sebenarnya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Iya, Tolong jangan dianggap memanfaatkan orang lain. Iya. Itu. Makasih Kak Dika. Iya, Maaf Kak, endingnya bikin sama. nangis. Gak apa-apa. Ini kan buat Iya buat memang tulus itu. Iya pokoknya tetap harus semangat. Hujatan ya udahlah ya, biarin. Mak Vera juga semangat dengan Mak Veranya kena imbas, kena hujatan. Thank you sudah datang di eksklusif obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat viewers semuanya yang lihat. Thank you Mak Vera, thank you Kak Dika. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Terima kasih.